Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan mari kita sama-sama berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Bukakanlah telinga dan hati kami untuk kami sama-sama belajar dari firman Allah. Kuduskan, urapi, dan sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sentuh hati. Di dalam Yohanes 5 ayat 6 berkata, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, inginkah engkau sembuh? Renungan dari ayat ini mengajarkan kita tentang perhatian dan kasih Yesus yang mendalam terhadap kebutuhan pribadi kita. Dalam kisah ini, Yesus bertemu dengan seorang pria yang telah lama menderita penyakit dan terbaring di kolam Bethesda. Meskipun pria itu telah lama berada dalam kondisi tersebut, Yesus mengetahui dengan tepat apa yang dibutuhkan hatinya, yaitu penyembuhan dan pemulihan. Dalam kaitannya dengan misi gereja, diakonia melayani, dan marturia bersaksi, dalam subtopik yang hari ini yaitu sentuh hati, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama adalah Yesus melihat dan mau menolong. Tuhan tahu setiap keadaan kita, bahkan ketika kita merasa orang lain tidak tahu atau tidak melihat ataupun memahami kita. Dia tahu kebutuhan terdalam kita baik secara fisik, emosional, ataupun spiritual. Seperti pria yang terbaring lama, mungkin seseorang di antara kita, di sekitar kita, memerlukan orang lain untuk melihat atau menolong mereka. Yang kedua, Yesus mengajukan pertanyaan yang penuh makna. Dia bertanya, inginkah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus bukan hanya tentang penyembuhan fisik, tetapi juga tentang sikap hati. Bukan hanya melihat, namun dengan satu pertanyaan bermakna ini, seseorang dibukakan matanya untuk melihat. Ada orang lain yang memperdulikan dia, dan masih ada harapan untuk dipulihkan. Bukan dengan pembicaraan panjang, namun dalam kisah ini Tuhan Yesus memulainya dengan pertanyaan singkat yang mengena. Seseorang dapat tersentuh hatinya dan merasa diperdulikan. Yang ketiga, bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk seseorang merespons. Ketika Yesus bertanya, dia memberi pria itu kesempatan untuk menjawab dan berpartisipasi dalam proses pemulihan. Tuhan memberikan pilihan untuk membuka hati dan mengalami perubahan hidup. Demikian kita biarlah juga dengan kasih dapat memberikan kesempatan untuk orang lain yang memerlukan pertolongan untuk merespon kasih dan tawaran pemulihan dari Tuhan. Yang keempat, Tuhan menolong di saat dan dengan cara yang tepat. Dalam keadaan apapun, Yesus tidak menjauh. Tuhan, dia datang dengan kasih-Nya yang besar untuk memberikan penyembuhan. Dia tahu waktu dan cara terbaik untuk menolong kita. Sekalipun mungkin orang lain bilang tidak tetap tepat, tetapi Tuhan ketika dia memberikan waktunya, saatnya itu tepat. Kiranya Tuhan memberikan hikmat buat kita semua, diberikan waktu dan hikmat untuk menemukan cara yang tepat untuk menolong. Pertolongan yang tepat untuk seseorang dapat berupa kehadiran, menemani dan mendengarkan. Kemudian mungkin lebih dari sekadar memberikan uang, namun memberikan kail, yaitu memberikan kesempatan seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemulihan. Dan banyak cara lainnya. Renungan ini mengajak kita untuk mengingat penyertaan Tuhan buat kita. Tuhan telah lebih dahulu memperhatikan dan mengasihi kita. Amin. Kerinduannya melalui kita gereja Tuhan, Dia berikan misi, diakonia, melayani, dan marturia bersaksi. Supaya banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan, tersentuh hatinya melalui keberadaan gereja Tuhan, lalu mengalami perubahan hidup. Caranya dengan apa? Dalam kisah ini kita belajar, mari kita mulai dengan peduli.
bertanya, mendengarkan, dan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta, kuasa, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan, membentuk, dan mengajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami, diam di dalam kami, dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mampukan kami untuk hidup selalu setia dan bersemangat dalam melakukan peran kami sebagai satu tubuh Kristus, menyentuh hati orang-orang yang membutuhkan dan menyampaikan kasih Allah yang lebih dahulu kami rasakan. Berkati kami dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, tetap setia dan semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.